Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, makhluk Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah akan melipati janjinya seperti janji Allah, siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya seperti yang menjadi pengharapan semua umat Islam yang ada di dunia, dan mendapatkan akhir yang bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Umi Cici pengen say thank you dan say special thank you kepada Bapak Udin Saifuddin sebagai pendiri Yayasan Rumah Amanah Peradaban Insani yang selalu memberikan yang terbaik untuk yayasan dan juga untuk lembaga. Tak lupa lagi Umi say thank you kepada Umi Ana selaku owner dan kepala sekolah TKIT Amanah Islamic School yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada Umi Cici untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dan juga mengajar di TK Amanah Islamic School. Itu adalah rezeki yang tidak bisa dinilai secara material dan sangat spesial dan sangat berharga, khususnya buat Umi Cici pribadi. Tak lupa juga kepada rekan-rekan mitra guru yang sekarang membersamai untuk tahun pelajaran ini membersamai di AIS. Tanpa kalian apa jadinya kita, istilahnya seperti itu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan juga selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita bisa lebih amanah dalam menjaga titipan dari orang tua untuk mendidik dan juga mengasuh anak-anak AIS. Sebelum lanjut bercerita mengenai tugas bikin video kali ini, yaitu berbagi atau sharing pengalaman selama menjadi guru, Umi Cici mungkin ingin bercerita sedikit sebelumnya. Alhamdulillah selama ini Umi Cici sudah di AIS Oktober 2013, jadi kalau dihitung sekarang sudah 10 tahun. Alhamdulillah dalam 10 tahun ini banyak sekali hikmah yang pengalaman, ilmu, dan juga pembelajaran yang telah Umi Cici petik. Insya Allah semoga dengan izin Allah itu bisa menjadi ilmu baru buat Umi Cici dan bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi Umi Cici, umumnya buat lingkungan atau orang-orang di sekitar Umi Cici. Karena sebaiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya. Sebelumnya sebetulnya Umi Cici itu jujur saja secara pribadi itu tadinya tidak bercita-cita untuk menjadi seorang guru, karena bagi Umi Cici pribadi seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena seorang guru itu bukan hanya tentang memberi pelajaran, tapi seorang guru atau seorang pendidik itu selain untuk memberi pelajaran juga harus mendidik. Sedangkan mendidik itu sangat luas sekali cakupannya, jadi bukan hanya tentang belajar tentang buku dan mengajari anak tentang suatu pelajaran melalui buku atau melalui media, kemudian tugasnya selesai. Bukan hanya seperti itu. Guru itu adalah atau pendidik itu adalah mendidik dan memberikan, selain memberikan pelajaran juga memberikan pemahaman tentang baik dan salah, benar dan tidak, dan tentu saja tentang hal yang lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, guru itu tidak menjanjikan gitu ya untuk masa depan yang
lebih baik mungkin dari segi material. Jadi awalnya Umi Cici berpikir kayaknya sangat sedikit sekali positifnya gitu. Namun ternyata qadarullah, Allah menuntun Umi Cici ke jalan yang membawa Umi Cici menjadi seorang guru seperti saat ini. Yang itu awalnya saat memutuskan untuk kembali meneruskan pendidikan jenjang S1. Saat itu usia Umi Cici sudah usia 26, sudah memiliki seorang putra. Saat itu usianya baru menginjak 1 tahun lebih. Dan saat berkuliah kembali, sebelum pengambilan keputusan akan mengambil jurusan apa, saat itu Umi Cici tentu saja karena sudah menjadi seorang ibu, jadi akan berpikir apa yang terbaik untuk, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi apa yang terbaik untuk selain untuk anak juga untuk keluarga. Dan saat itu Umi Cici berpikirnya jika mengambil jurusan lain yang memerlukan pekerjaan di luar rumah dan harus meninggalkan anak, misalnya seperti akuntansi, bisnis atau manajemen seperti itu, kan nanti bekerjanya di perusahaan atau itu dengan tentu saja dengan gaji yang menggiurkan, namun resikonya adalah harus meninggalkan anak di rumah dengan orang lain. Salah satu hal yang harus dikorban seperti itu. Nah, dengan pertimbangan itu dan juga atas pertimbangan dari suami tercinta, Umi Cici berpikir mungkin akan lebih baik jika mengambil pendidikan saja, jurusan pendidikan saja atau prodi pendidikan yang dimana misalnya menjadi guru itu waktunya sangat fleksibel. Misalnya seperti yang kita tahu, menjadi guru itu paling dari jam pagi sampai siang, jadi masih ada space untuk mengasuh anak, istilahnya anaknya meskipun kita kerja di luar tapi anak tidak anak sendiri tidak terasuh atau tidak terdidik seperti itu. Nah, dengan pertimbangan, berangkat dari pertimbangan itu, kemudian Umi Cici memutuskan untuk mengambil pendidikan. Dan saat sudah kuliah di semester mungkin tahun kedua, Umi Cici bertemu dengan teman yang sudah bekerja di AIS, dan alhamdulillahnya diberi kesempatan sama Allah lewat teman Umi Cici tersebut. Umi Cici dikenalkan ke Umi Ana, dan kemudian bisa alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung di AIS, dan alhamdulillah sampai saat ini dari sana alhamdulillahnya sekarang kalau untuk ditanya pengalamannya apa saja, Masya Allah, mungkin tidak cukup dalam video 10 menit atau 20 menit, karena pengalamannya bagi Umi Cici pribadi yang sudah bersamai di AIS selama 10 tahun itu banyak sekali. Mungkin yang paling berkesan, yang paling sangat berkesan selama ini yaitu hal tentang menghadapi bermacam-macam perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat. Nah, seperti kita dengan orang tua, kita dengan anak-anak, bahkan kita dengan rekan-rekan guru juga, kita pasti memiliki pola pikir yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan karakter yang berbeda. Itu adalah hal bagi seorang yang introvert atau yang tidak suka beramah tamah atau tidak suka berbasa-basi, itu sebuah tantangan yang sangat berkesan sekali, sehingga bagi Cici pribadi itu sangat pembelajaran yang sangat mengesankan dibanding yang lainnya, sehingga kita bisa bertemu dengan bermacam orang dan bisa belajar tentang karakter orang dan belajar menghadapi perbedaan karakter tersebut agar tidak terjadi masalah, tidak terjadi salah paham. Itu memerlukan teknik atau ilmu atau pengalaman yang sungguh sangat tidak ternilai pembelajarannya didapat dari sana. Selain itu, bertemu dengan anak-anak yang sangat lucu-lucu, sangat polos, sangat murni sekali, itu juga pengalaman yang sangat mengesankan. Dan kita sebagai pendidik, khususnya di usia di PAUD, di TK, itu sangat membahagiakan sekali, karena insya Allah jika kita ridho, pahalanya sangat besar. Dan untuk kesannya
alhamdulillahnya bertepatan dengan hari Guru Nasional, yaitu hari ini, tanggal 25 November, juga diperingati sebagai HGN di Indonesia. Itu alhamdulillah sekarang banyak orang tua yang sudah paham dan mengerti tentang menghargai seorang pendidik, khususnya di mungkin di kota-kota besar seperti di Bekasi atau di sini. Jadi alhamdulillah Umi Cici pribadi juga merasa telah diperhatikan dan telah diberi perhatian yang spesial dari mereka, seperti diberi kejutan, diberi hadiah-hadiah kecil, meskipun misalnya Umi contohkan hadiahnya berupa apapun itu, nilainya mungkin tidak besar atau tidak yang mewah, tapi yang kita lihat adalah bentuk perhatiannya dan bentuk kepeduliannya. Jadi itu membuat mungkin sangat sulit sekali untuk digambarkan dengan kata-kata, saking saking terkesannya dengan hal tersebut. Jadi bagi Umi Cici pribadi itu adalah hal yang sangat berkesan dan sangat membahagiakan sebagai seorang pendidik, yang dimana mungkin saat ini masih dipandang di Indonesia, pendidik itu masih dipandang sebelah mata, atau masih untuk penghargaannya masih belum terasa. Jadi perhatian kecil dari orang tua atau dari mitra atau dari sekolah itu sangat menghibur sekali. Mungkin kurang lebihnya seperti itu pesan atau pengalaman dan kesan dari Umi Cici selama mengajar di khususnya dari TK Amanah Islamic School. Sebagai penutup, sebelum Umi tutup, Umi ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga tetap ikhlas, tetap sabar, dan tetap ridho, sehingga menjadi amal ibadah di akhirat kelak. Dan juga spesial untuk umi-umi yang ada di AIN, selamat Hari Guru. Semoga kita bisa lebih amanah, kita bisa lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, jadi guru-guru yang diingat kebaikannya oleh anak-anak sampai besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah-salah kata, itu murni dari kesalahan Umi Cici. Jika ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Biasa dipanggil kalau di AIS itu dengan sebutan Umi, jadi panggilannya dengan Umi Aisyah. Oke, alhamdulillah tahun ini Umi Aisyah diamanatkan lagi untuk mengajar di kelas nursery. Jadi di sekolah TK IT Amanah Islamic School. Masya Allah, alhamdulillah. Terus video ini dibuat tanggal 26 November. Seharusnya itu videonya kemarin dibuat tanggal 25 November, karena Umi Aisyah belum sempat, jadi dibuatnya hari ini. Karena kemarin 25 November itu diperingati dengan adanya Hari Guru Nasional. Jadi setiap tahun tanggal 25 November itu kita merayakan dengan Hari Guru Nasional. Kemarin Umi Ana memberi tugas kepada umi-umi kita semua, umi yang lainnya juga, bagaimana sih pengalaman menjadi seorang guru. Oke, dan ternyata jadi guru itu tidak mudah loh. Kita itu ditugaskan untuk mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan anak-anak menjadi lebih baik lagi, dari segi akhlaknya, dari segi pendidikannya, itu kita itu ditugaskan untuk itu. Terus orang tuanya juga menitipkan kepada kita biar anak-anaknya menjadi lebih baik lagi dari Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kita itu sebagai guru itu juga harus memiliki sifat keikhlasan, kesabaran dalam mengajar, terus harus ceria dalam belajar. Ketika kitanya ceria, gurunya ceria, otomatis anak pun akan ikut bahagia, ceria.
sebaliknya ketika kita sedang mengajar merasa lemas, merasa sedih, jadi anak-anak pun tidak akan bahagia di kelasnya kayak gitu. Apalagi ya kita itu mengejarkan anak-anak PAUD. Anak PAUD itu ya gimana sih anak PAUD itu mengajarkan dengan kita itu dengan ceria, dengan penuh kreatif. Oke, kembali lagi kemarin tugasnya itu bagaimana sih pengalaman menjadi seorang guru. Jadi Umi Aisyah itu mengajar di AIS itu alhamdulillah tuh udah 4 tahun ya, kalau nggak salah 4 tahun. Dulu itu masuk ke AIS itu tahun 2019 kalau nggak salah, itu 2019. Awalnya tuh nggak kepikiran akan menjadi guru PAUD ya, tapi saya itu mau punya pengalaman juga menjadi guru PAUD itu, walaupun sebelumnya itu tidak ada pengalaman untuk bekerja apalagi untuk mengajar. Jadi waktu 2019 itu saya melamar di TKIT AIS, dan waktu itu Umi Aisyah diamanatkan untuk mengajar di kelas baby daycare. Masya Allah, bagaimana pengalaman tuh mengajar di kelas baby daycare ya. Masya Allah, ada capeknya, ada bahagianya, ada senangnya. Masya Allah ya, namanya manusia kan Mi, jadi banyak rintangan ketika mengajar ya, capek ya, bahagia, itu wajar aja dimiliki oleh manusia. Oke, ketika masuk ke TK ke AIS itu kan ngajar di baby daycare. Walaupun Umi Aisyah itu tidak ada pengalaman untuk mengasuh anak-anak, mengajarkan anak-anak yang umur 1 tahun. Jadi awalnya tuh kayak gimana ya, kayak pusing ya untuk bekerja, tidak tahu apa-apa. Tapi umi-umi yang lainnya juga mensupport, maksudnya mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak kecil, kitanya harus sabar, harus happy ya. Tapi lambat laun karena kita udah mencintai pekerjaan kita, mengikhlaskan pekerjaan kita, jadi dibawa enjoy kayak gitu, dibawa happy aja ketika kita melaksanakan pekerjaan itu ya. Kita melihat bagaimana mengajarkan anak-anak, umi lain mengajarkan anak-anak, menjadi contohnya. Jadi dari pagi sampai sore kita membersamai anak-anak, dari makan, oh ternyata kayak gini ya anak-anak itu jadi belajar mandiri kayak gitu. Dari makan, bangun tidur, terus mandi, kita itu harus membersamai anak-anak dan mengajarkan kemandirian kepada anak-anak. Awal-awalnya tuh kayak gimana ya, masih belum terbiasa untuk itu. Jadi kesini alhamdulillah terbiasa dengan anak-anak. Kita bisa banyak pengalaman ketika kita mendidik anak-anak kecil, terutama anak kecil, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana kalau anak kecil itu biar bisa happy di kelasnya. Mendidik anak-anak kecil itu tidak mudah juga loh ya. Masya Allah itu perjuangannya kayak gitu. Kita itu harus menenangkan ketika anak itu sedang menangis, kayak gimana menenangkannya, terus ketika sedang berantem sama temennya gitu. Tapi alhamdulillah udah melalui itu semua, dan banyak banget pengalaman yang Umi Aisyah dapat gitu. Terus lambat laun udah beberapa bulan ngajar di daycare. Terus tahun 2020 awal itu terjadilah corona, namanya corona ya, virus corona. Biasanya kan anak-anak masuk ke kelas, masuk sekolah, tapi ternyata pemerintah itu memberhentikan tuh anak-anak tuh untuk pergi sekolah, jadi secara online. Apalagi dengan pekerja juga semuanya harus secara online. Nah, ketika itu semuanya
online tuh, jadi kita itu belajar di rumah. Terus gimana kalau daycare ya, daycare itu secara 2 minggu itu online. Terus kesini banyak orang tua juga kan yang protes karena orang tua itu sudah bekerja seperti biasanya, tapi karena dari pemerintah Diknas itu tidak membolehkan kita membuka sekolah lagi karena daycare kita udah masuk ke Diknas gitu. Jadi kita itu harus mematuhi pemerintah itu. Tapi karena orang tua pengennya anaknya masuk, jadi kita itu sembunyi-sembunyian tuh. Yang awalnya di rumah Umi Ana, inget kami ketika anak-anak sembunyi, kita itu bawa anak-anak ke rumah Umi Ana. Terus beberapa bulan ada 1 bulan kayaknya ya di rumah Umi Ana. Terus karena tidak enak sama tetangga Umi Ana, kita balik lagi ke kontrakan Mi. Ada 1 bulan 2 bulan apa 1 bulan di kontrakan. Masya Allah, itu perjuangan corona itu. Masya Allah, kita sembunyi-sembunyi untuk tetap membersamai anak-anak kayak gitu. Masya Allah, itu perjuangan yang sangat amat perjuangan yang begitu itu perjuangan yang sangat tidak bisa dilupakan gitu nih. Ketika bawa anak-anak pergi ya, dibawa ke rumah anak, terus dikontrakan, terus habis itu kita kembali lagi ke sekolah. Masya Allah, itu perjuangannya. Terus habis itu pemerintah udah melonggarkan tuh melonggarkan peraturannya, kita masuk hanya beberapa anak di shift gitu. Masya Allah, itu pengalaman ketika kita corona. Masya Allah, perjuangan. Terus kita mulai dari nol lagi, dan tadinya murid-murid kita itu banyak, terus kesini karena corona akhirnya menurun, dan kita itu harus berjuang lagi dari nol. Bagaimana kalau sekolah kita tidak tutup. Terus sampai dari 2020 sampai 2021 tuh, Masya Allah, itu perjuangan ketika kita corona. Kita berjuang lagi dari nol, mengumpulkan murid-murid lagi kayak gitu. Terus alhamdulillah tahun 2022 pemerintah udah menormalkan tuh, kita itu sudah masuk anak-anak tuh udah masuk full. Dan alhamdulillah di 2022 Umi Aisyah ditugaskan untuk yang tadinya ngajar di baby daycare, Umi Aisyah ngajar di kelas nursery tahun 2022 kemarin kayak gitu. Masya Allah. Jadi Umi Aisyah tidak sampai itu perjuangan gimana pengalamannya jadi guru nursery kayak gimana ya. Kita harus adaptasi untuk mengajar anak-anak yang tadinya kan anak 1 tahun 2 tahun, sekarang anak umur 3 tahun yang bagaimana sudah mengerti banyak pertanyaan-pertanyaan ketika sedang belajar berlangsung kayak gitu. Terus bagaimana sih karena kemarin nursery itu kita juga ada anak-anak spesial, bagaimana mengajarkan anak-anak spesial, dan ternyata tidak mudah juga loh untuk mengajarkan anak-anak yang spesial itu. Kita itu harus dengan penuh kesabaran, terus dengan penuh kesabaran dalam mengajarkannya. Terus gimana biar anak-anak itu tidak kita itu bagaimana sih mengajarkan anak-anak yang spesial, anak-anak yang Masya Allah kayak gitu, dititipkan anak-anak titipan Allah. Kita aja ya bisa juga harus banyak belajar lagi dengan hal itu, karena sebelumnya itu baru tahu sih anak-anak yang kayak gitu di sebelumnya tuh belum tahu kayak gitu. Jadi ternyata banyak banget macam-macam anak-anak spesial itu.
tadinya tuh Umi Aisyah nggak punya ilmunya juga, jadi harus belajar lagi cara mengajar anak-anak kayak gitu itu si pengalaman lagi ya, pengalaman Umi Aisyah. Jadi ada capeknya, ada keselnya ketika ajar itu, terus ada bahagianya juga. Masya Allah, itu pengalaman Umi Aisyah ya ketika ngajar di nursery itu ya. Jadi guru juga di nursery itu juga, semuanya guru itu juga harus memiliki sifat sabar, terus memiliki rasa peduli kepada anak-anak, rasa kasih sayang, rasa yang pernah ada rasa yang maksudnya rasa peduli, terus rasa sayang pada anak-anak, ceria, bahagia kayak gitu. Jadi enak ketika kita itu rasa kreatif, memiliki kreatif ketika mengajarkan juga. Masya Allah, alhamdulillah ya. Begitulah Mi, pengalaman Umi Aisyah menjadi guru di AIS itu ya. Ada capeknya juga, ada rasa bahagianya juga. Capeknya ya kayak gitu, mengurus anak-anak juga kadang capek ya Mi, kesini kemari, terus kadang anak-anak gak mau nurut sama kita, jadi itu capek banget. Terus bahagianya ya bisa ngajarin anak-anak, kita bisa insya Allah dapat pahala ya, dapat pahala jariah insya Allah. Terus karena guru itu sangat Masya Allah, sangat tidak mudah menjadi guru itu, profesi yang sangat mulia gitu ya. Jadi guru itu ya juga bahagianya ditraktir, banyak traktiran dari Umi, terus banyak orang tua yang suka ngasih ya, terus suka jalan-jalan, itu enaknya ya jadi guru di AIS itu. Ya gitu ya, ada sukanya, ada dukanya kayak gitu ya. Ketika kita harus menerima aja, ketika kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah Allah itu mempermudah, mengikhlaskan kita untuk bekerja, terus jadi menikmati ketika kita itu sedang bekerja kayak gitu. Gitu aja sih Mi. Sekali lagi selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, terutama kita semua. Menjadi guru itu Masya Allah tidak mudah, insya Allah akan mendapatkan amal jariah nanti, Masya Allah. Selamat Hari Guru Nasional. Semangat untuk guru-guru yang ada dimanapun ada berada. Semangat juga untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita ya, mencerdaskan, terus menjadi lebih baik anak-anak itu. Masya Allah, semangat. Demikian dari Umi Aisyah, kurang lebihnya mohon maaf kalau bicaranya kesana kemari, terus masih kaku ya Umi, masih belajar untuk bikin video. Ini take beberapa kali soalnya masih kaku ya Mi. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kimat, atau biasa dipanggil sebagai Umi Amel di TKIT Amanah Islamic School. Ini mengajar sebagai guru di nursery class. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai saya sebagai guru di TKIT Amanah Islamic School. Berawal dari saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani liburan akhir semester saya di Bina Sarada Informatika, mengambil jurusan ilmu komunikasi pada saat itu semester 3. Lalu singkat cerita, saya terbesit untuk mengisi waktu luang saya dengan hal yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu ingin mengajar di taman kanak-kanak. Dan kebetulan juga saya memiliki teman yaitu Umi Vivi.
anak dari ketua yayasan Amanah Islamic School, yaitu Miana. Lalu saya diajak untuk mengajar di TKIT Amanah Islamic School. Singkat cerita, kira saya datang ke TKIT Amanah Islamic School untuk panggilan interview. Setelah interview, lalu saya dinyatakan lulus untuk mengajar di TKIT Amanah Islamic School. Saya sempat khawatir pada saat itu. Saya khawatir karena sebelumnya saya tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan, apalagi mengajar. Dan saya takut bahwa saya tidak bisa mengajar dengan baik dan benar. Tapi ternyata di luar dari itu semua, dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya waktu, saya terbiasa, apalagi Umi Ana sebagai ketua yayasan kami sangat membimbing dan sangat memberikan edukasi di luar daripada pendidikan, semuanya dalam bentuk hal apapun itu, sehingga saya sudah terbiasa hingga saat ini mengajar di TKIT Amanah Islamic School. Tepatnya sudah 9 bulan saya mengajar di TKIT Amanah Islamic School. Itu sungguh hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya, karena di TKIT Amanah Islamic School, dengan hal itu menjadikan saya sangat berharga diberi kesempatan untuk menjadi guru di TKIT Amanah Islamic School. Di luar edukasi yang telah diberikan kepada saya oleh Umi Ana khususnya dan umi yang lainnya, saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur telah diberikan kesempatan yang berharga, yang tak ternilai harganya, untuk menjadi bagian dari TKIT Amanah Islamic School. Selain dengan edukasi mengajar yang telah diberikan pada saya juga banyak mendapatkan pelajaran hidup yang sebelumnya tidak saya temui dari manapun itu, yang berharga, tidak ternilai harganya. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan umi-umi yang ada di TKIT Amanah Islamic School menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah kegiatan bonding antara umi-umi yang lain dan kepada orang tua murid. Lalu dengan adanya liko atau pengajian rutin yang dilaksanakan setiap seminggu sekali, agar kita mengerti banyak ilmu di luar daripada ilmu dunia saja. Tidak hanya ilmu dunia saja, saya juga dibekali ilmu akhirat di TKIT Amanah Islamic School. Saya begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Umi Ana khususnya dan umi yang lainnya telah membimbing saya dan telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar di TKIT Amanah Islamic School. Dengan itu pengalaman ini sangat berharga bagi saya. Saya juga ingin sedikit bercerita kepada teman-teman saya bagaimana pandangan teman-teman saya di kuliah mengenai guru di mata mereka. Pada saat itu teman saya bertanya pada saya, kenapa kamu mau jadi guru? Padahal salary guru di Indonesia yang terbilang cukup rendah di tengah-tengah perkuliahan. Apa yang membuat kamu ingin menjadi guru? Kenapa kamu mau bertahan untuk menjadi guru? Padahal menjadi guru bukan suatu hal yang mudah. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, karena kita membutuhkan kesabaran yang lebih, apalagi untuk menghadapi anak-anak yang di luar dengan kendali kita. Maka saya menjawab, ini adalah pekerjaan yang mulia, yang sebagaimana saya telah memberikan ilmu yang telah saya punya, dan alhamdulillahnya bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah hal yang sangat saya inginkan sejak dulu. Terlebih dulu saya memiliki cita-cita sebagai guru di taman kanak-kanak, dan alhamdulillahnya saya diberi kesempatan hingga saat ini menjadi guru dan mengajarkan banyak hal kepada anak-anak maupun kepada orang lain. Begitupun dengan umi-umi yang ada di TKIT Amanah Islamic School, tidak henti-hentinya mereka memberikan banyak pengalaman kepada saya di luar dari pengalaman sebelumnya yang belum saya dapatkan dari manapun itu. Pada waktu saya bersyukur telah menjadi bagian daripada guru-guru di TKIT Amanah Islamic School. Karena saya berpikir,
selari dengan pengalaman tidak setimpal, karena pengalaman itulah yang saya butuhkan pada saat ini untuk membentuk diri saya ke depannya. Maka dengan adanya video mengenai pengalaman saya sebagai guru di TK Islamic School ini, saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua agar tergerak hatinya untuk mau mengajarkan kepada orang banyak, untuk mau memberikan edukasi kepada orang banyak, dan lebih menghargai guru-guru yang ada di Indonesia ini. Dari Umi Amel cukup. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan yang baik ini untuk memberikan pengalaman kepada orang-orang banyak, dan memberikan kesempatan khususnya kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk guru-guru yang ada di Indonesia, Happy Teachers Day semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.